Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk belajar soal-soal P3K BK. Pada kesempatan kali ini, mohon maaf saya tidak men-share untuk link kuis karena kebetulan sedang mempersiapkan untuk UKIN sehingga hari ini tidak membuat kuis ya. Tapi untuk soal-soal ada 20 soal saya sampaikan di video ini ya. Jadi kita bahas bersama. Semoga teman-teman semangat belajar, sudah mendekati waktu ujian P3K. Saya insya Allah semangat untuk men-share soal-soal, kemudian kita belajar bersama-sama. Nah, kita mulai belajar soal nomor 1. Di bawah ini yang merupakan karakteristik PTBK adalah A. Berorientasi pada pemecahan masalah, B. Berorientasi pada kepentingan siswa, C. Berorientasi pada keinginan guru BK, D. Berorientasi pada kepentingan sekolah. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu berorientasi pada keinginan guru BK. Jadi karakteristik dari PTBK itu adalah lebih ke keinginan guru BK. Jadi guru BK tersebut ingin meneliti tentang apa, permasalahan apa yang ada di kelas, kemudian diangkat menjadi penelitian dalam bentuk yaitu PTBK. Nah, pada kesempatan kali ini saya membahas soal-soal tentang PTBK karena pada tahap 1 kemarin soal-soal berhubungan dengan PTBK itu keluar ya. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 2. 4 langkah pokok dalam PTBK dengan urutan yang paling benar adalah A. Merencanakan melaksanakan tindakan refleksi dan analisis data, B. Refleksi analisis data merencanakan melaksanakan tindakan, C. Merencanakan melaksanakan tindakan mengamati dan refleksi, D. Refleksi merencanakan melaksanakan tindakan analisis data. Untuk soal ini pada tahap 1 kemarin saya masih ingat sekali ya, urutan PTBK itu keluar. Bahkan di UPPPG juga info dari teman-teman juga keluar. Jawaban yang benar adalah yang mana ya? Yaitu yang C. Merencanakan, melaksanakan tindakan, kemudian kita mengamati, dan yang terakhir yaitu merefleksi. Semoga teman-teman sudah ingat ya dan memahami untuk soal tentang PTBK. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Tujuan PTBK adalah A. Memenuhi syarat kenaikan pangkat bagi guru BK, B. Mengungkap kebenaran dalam layanan BK, C. Memperbaiki mutu layanan BK, D. Menguji kebenaran teori tentang BK. Nah, kira-kira jawaban yang benar adalah yang C ya, yaitu memperbaiki mutu layanan BK. Kalau untuk yang A tentu tidak ya. Kalau hanya untuk memenuhi syarat kenaikan pangkat itu bukan, karena guru yang bukan ASN kan juga bisa ya untuk membuat PTBK. Kemudian mengungkap kebenaran dalam layanan juga kurang tepat. Jadi yang benar adalah yang C. Kemudian, agar pelaksanaan penelitian, tindakan bimbingan, dan konseling berjalan lancar, maka ada hal yang harus dipersiapkan oleh peneliti, kecuali A. Menyusun skenario yang berisi langkah-langkah kegiatan tindakan, B. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk keperluan tindakan, C. Menyusun topik yang akan dibahas dalam setiap pertemuan, D. Menyusun masalah yang akan dipecahkan dalam tindakan. Kira-kira jawaban yang mana ya yang sebaiknya harus dipersiapkan oleh peneliti, kecuali ya. Teman-teman harus memahami di sini ada kata kecuali. Jawaban yang benar adalah yang D, yaitu menyusun masalah yang akan dipecahkan dalam tindakan. Kalau masalah itu tidak disusun ya, jadi kata-kata di sini kurang tepat ya, bukan disusun. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dalam merumuskan latar belakang masalah penelitian, tindakan, bimbingan, dan konseling harus diawali dengan A. Kajian teori yang memadai tentang PTBK,
B. Permasalahan yang dialami oleh guru BK dalam melaksanakan tugasnya. C. Tujuan penelitian yang akan dicapai oleh guru BK. D. Manfaat penelitian yang akan dilakukan bagi guru BK. Jadi dalam merumuskan latar belakang masa penelitian tindakan di badan kosong itu yang sebaiknya diawali itu yang mana? Yaitu permasalahan yang dialami oleh guru BK dalam melaksanakan tugasnya. Jadi masalah apa yang dialami oleh guru BK, maka kemudian masalahnya dirumuskan dalam PTBK. Nah, kita lanjutkan kembali ke soal nomor 6. Masalah yang teridentifikasi terkadang terlalu banyak sehingga guru harus menentukan pilihan. Hal yang paling utama yang harus dipertimbangkan dalam memilih masalah yang akan dipecahkan adalah A. Kemampuan keuangan atau anggaran. B. Ketersediaan tindakan untuk mengatasi masalah. C. Ketersediaan metode untuk memecahkan masalah. D. Kemampuan konselor untuk mengatasi masalah. Dari soal ini teman-teman sudah bisa menjawab ya. Yang benar adalah yang D. Kemampuan konselor untuk mengatasi masalah. Jadi yang harus diutamakan yaitu kita sebagai guru BK mampu atau tidak dalam mengatasi atau memecahkan masalah yang akan kita angkat dalam penelitian ya. Nah, kita lanjutkan kembali ke soal berikutnya. Dalam tahap refleksi, tugas utama peneliti adalah A. Merencanakan tindakan pada beberapa siklus berikutnya. B. Mengevaluasi proses dan hasil semua tindakan dalam satu siklus. C. Mendeskripsikan hasil dari penelitian. D. Mengolah data hasil dari penelitian setiap siklus. Nah, kira-kira jawaban yang benar adalah yang B ya teman-teman. Yaitu dalam tahap refleksi itu tugas utama peneliti mengevaluasi proses dan hasil tindakan dalam satu siklus. Jadi dievaluasi ya. Kita kembali ke soal berikutnya. Hal-hal pokok yang harus dikemukakan dalam menyusun pendahuluan pada proposal penelitian tindakan bimbingan dan konseling adalah A. Latar belakang masalah, pentingnya masalah, dampak masalah bila tidak diatasi. B. Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. C. Latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian teori, dan manfaat penelitian. D. Latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berpikir, manfaat penelitian. Bagi teman-teman yang sudah membuat PTBK ya pasti paham apa aja yang ada dalam proposal penelitian. Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu yang pertama yaitu adanya latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Itu yang ada dalam proposal penelitian PTBK. Kemudian nomor 9. Penjelasan teori atau konsep yang melandasi penulisan sebuah artikel diuraikan pada bagian A. Awal, B. Pendahuluan, C. Tinjauan pustaka, D. Landasan teori. Di mana ya? Jawabannya adalah yang B, yaitu pendahuluan. Jadi teori atau konsep yang melandasi penulisan sebuah artikel itu kita uraikannya di bagian pendahuluan ya. Jadi latar belakangnya apa, kemudian kita kenapa meneliti itu, nah itu ditaruh di bagian pendahuluan. Kita lanjutkan kembali. Metode penelitian dalam artikel ilmiah harus ditulis dengan jelas dan lengkap. A. Tidak semua pembaca memahami metode yang digunakan. B. Merupakan etika dalam menulis artikel. C. Memberikan pedoman yang valid bagi peneliti yang ingin membuktikan kembali. D. Cukup ditulis secara garis besar. Nah, jawaban yang benar adalah yang C, yaitu memberikan pedoman yang valid bagi peneliti yang ingin membuktikan kembali. Sehingga metode penelitiannya itu harus ditulis dengan jelas dan lengkap. Kita lanjutkan kembali. Penulisan simpulan dalam sebuah artikel adalah A. Ditulis setiap nomor sesuai dengan jumlah, tujuan, atau permasalahan.
B. Ditulis secara naratif tanpa menggunakan penomoran. C. Ditulis secara naratif tanpa penomoran. D. Ditulis secara naratif kualitatif tanpa penomoran. Nah, ini yang teman-teman juga pasti sudah bisa ya. Jawaban yang benar adalah yang D. Ditulis secara naratif kualitatif tanpa penomoran. Jadi dalam penulisan simpulan itu tidak perlu kita mencantumkan A, B, C, D, kemudian menjelaskan seperti apa dalam bentuk nomor 1, 2, 3 atau A, B, C, D dan yang lainnya. Tapi kita tulis aja ya dalam bentuk kualitatif tanpa ada penomoran. Kemudian nomor berikutnya, guru BK sedang melaksanakan layanan konseling online di luar jam sekolah. Siswa yang saat ini menjadi konseling menggunakan baju tidur tanpa lengan dan melakukan konseling sembari tiduran. Hal ini artinya guru BK telah melanggar prinsip penting pelaksanaan konseling online, yaitu A. Guru BK perlu mengambil langkah khusus untuk melakukan verifikasi identifikasi siswa. B. Guru BK hendaknya menjelaskan kepada siswa tentang kemungkinan gangguan. C. Guru BK perlu menjelaskan kepada siswa cara mengatasi gangguan dan kendala. D. Guru BK perlu menjelaskan pada siswa mengenai prosedur dan kontrak konseling. Kalau untuk jawaban A, B, C itu tentu tidak sesuai ya. Yang betul adalah yang D, yaitu guru BK perlu menjelaskan pada siswa mengenai prosedur dan kontrak konseling. Jadi dalam hal ini tuh konseling perlu diberikan pengetahuan ya, agar saat pelaksanaan konseling itu bisa berjalan dengan nyaman. Kemudian konseling juga memahami aturan bagaimana kalau kita melaksanakan konseling dengan online. Kemudian seringkali pelaksanaan konseling online mengalami hambatan. Hambatan yang dimaksud dapat timbul akibat gangguan jaringan atau faktor lain. Mengantisipasi adanya kemungkinan hambatan tersebut penting bagi guru BK untuk A. Guru BK mengidentifikasi seorang profesional yang dapat membantu. B. Guru BK perlu menjelaskan pada siswa mengenai prosedur kontrak konseling. C. Guru BK hendaknya menjelaskan tentang kemungkinan gangguan dan cara mengatasi. D. Guru BK perlu mengambil langkah khusus untuk melakukan verifikasi identifikasi siswa. Nah, jawaban yang benar adalah yang C. Jadi, guru BK hendaknya menjelaskan tentang kemungkinan gangguan dan bagaimana cara mengatasinya. Kita lanjutkan kembali ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 14. Masih terus semangat ya teman-teman. Konseling online dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, termasuk ketika siswa dan guru BK tidak berada di sekolah. Artinya, konseling dapat dilakukan di luar jam sekolah sesuai dengan waktu yang disepakati oleh siswa dan guru BK. Hal ini menjelaskan salah satu kelemahan dan konseling online bahwa pelaksanaannya A. Membutuhkan profesionalitas guru BK tanpa bantuan operator sekolah. B. Membutuhkan keikhlasan guru BK untuk memberikan layanan secara non-formal. C. Membutuhkan kerelaan guru BK untuk mempersiapkan prasarana dan prasarana. D. Membutuhkan jaringan internet yang kuat dan stabil antara guru BK dan siswa. Nah, jawaban yang benar adalah yang B ya. Jadi membutuhkan keikhlasan guru BK untuk memberikan layanan secara non-formal. Kita lanjutkan kembali. Soal nomor 15. Guru BK perlu mengembangkan layanan sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu bentuk pengembangan layanan BK adalah berbasis ICT, yaitu konseling online. Berikut ini alasan yang paling tepat bagi guru BK untuk melaksanakan konseling online. A. Memudahkan guru BK karena tidak perlu datang ke sekolah. B. Mempromosikan bahwa konseling bersifat praktis dan menyenangkan. C. Memanfaatkan fasilitas sekolah agar tidak kalah dengan guru mata pelajaran. D. Memantau aktivitas siswa dalam dunia maya melalui berbagai sosial media. Kira-kira jawaban yang benar adalah mana ya? Yaitu yang B. Mempromosikan bahwa konseling itu bersifat praktis dan menyenangkan. Jadi bisa dilakukan di manapun ya. Kita lanjutkan kembali ke soal nomor 16.
Konseling online atau cyber konseling merupakan salah satu bentuk pengembangan layanan konseling yang relevan dengan kemajuan teknologi. Berikut ini yang bukan merupakan konsep dari konseling online, yaitu A. Layanan yang dilakukan menggunakan media elektronik. B. Disebut sebagai konseling maya atau konseling jarak jauh. C. Memiliki pendekatan dan teknik khusus yang berbeda dengan konseling tatap muka. D. Memungkinkan guru BK dan siswa untuk bertatap muka tanpa kehadiran fisik. Nah, untuk nomor 16, jawaban yang benar adalah yang C, yaitu memiliki pendekatan dan teknik khusus yang berbeda dengan konseling tatap muka. Ini bukan merupakan konsep dari konseling online ya, karena konseling online itu tidak akan tidak akan menggantikan ya, atau tidak berbeda dengan tatap muka. Jadi memiliki pendekatan teknik khusus yang berbeda dengan konsep tatap muka itu bukan termasuk dalam konsep dari konseling online. Kita lanjutkan kembali. Aplikasi cyber konseling merupakan implementasi dari penggunaan ICT dalam bidang konseling. Berikut ini yang bukan merupakan kelebihan cyber konseling adalah: A. Konseling dapat dilakukan di sekolah maupun luar sekolah. B. Hemat waktu biaya. C. Menggantikan peran konseling tatap muka. D. Peningkatan kualitas guru BK dan akreditasi lembaga. Jawaban yang benar adalah yang C. Menggantikan peran konseling tatap muka. Ini bukan merupakan kelebihan dari cyber konseling. Jadi cyber konseling itu tidak menggantikan peran konseling tatap muka. Kita lanjutkan kembali ke soal nomor 18. Seorang guru BK telah melakukan PTBK di sekolah tentang layanan klasikal. Dia telah melakukan publikasi secara ilmiah dalam sebuah jurnal nasional. Akan tetapi ada perasaan kurang dalam diri terkait dengan kepuasan untuk membagikan pengalaman dan karyanya tersebut. Media yang bisa dipilih untuk melakukan itu adalah: A. Membuat video praktek layanan yang dilakukan agar dapat diunggah di YouTube dan dijadikan pembelajaran bagi semua orang. B. Melakukan publikasi kembali di majalah atau jurnal lain agar dapat dijangkau semua orang. C. Melakukan publikasi dalam website atau blog akan penelitiannya. D. Menerapkan hasil PTBK dalam aplikasi sosial media untuk pengembangan lebih. Nah, jawaban yang benar adalah yang A ya. Jadi untuk melanjutkannya, karena ini guru BK-nya kurang puas, maka bisa membuat video praktek layanan yang dilakukan ya, kemudian diunggah di YouTube sehingga bisa dijadikan pembelajaran bagi semua orang. Karena kan sekarang peminat YouTube banyak ya, jadi banyak yang bisa melihat hasil karyanya. Kemudian kita lanjutkan kembali. Seorang presenter membuka presentasi dengan bercerita yang menarik sehingga audien tercengang dan terheran-heran dan tertarik untuk mengikuti presentasi. Pembukaan tersebut menggunakan teknik: A. Teknik story. B. Callback. C. Humor. D. Sugesti. Nah, untuk seperti ini tuh namanya teknik story ya. Jadi bercerita atau menceritakan. Nah, kita ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 20. Salah satu aspek yang membedakan penelitian tindakan dan eksperimen adalah: A. Eksperimen memberi intervensi, PTBK tidak memberi intervensi. B. Eksperimen tidak mengenal subjek penelitian, PTBK mengenal subjek penelitian. E. Eksperimen tidak bertujuan untuk memecahkan masalah, PTBK bertujuan untuk memecahkan masalah. D. Tidak ada jawaban yang benar. Nah, kira-kira yang teman tahu mana ya jawabannya? Yaitu yang C, di mana eksperimen itu tidak bertujuan untuk memecahkan masalahnya, tapi kalau PTBK itu untuk memecahkan masalah. Kalau eksperimen kan penelitian, kadang untuk melihat hubungan atau tingkatan gitu. Tapi kalau PTBK itu lebih untuk memecahkan masalah dengan teknik apa, metode apa, dan seterusnya. Berikut 20 soal yang bisa saya berikan kepada teman-teman untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terus semangat untuk belajar menuju P3K tahap 2. Semoga teman-teman lulus. Terima kasih untuk yang sudah subscribe channel ini. Semoga membawa manfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.